Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bahan ajar digital dan multimedia yang ada di dalam modul pengembangan bahan ajar. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok Thomas Alpha Edison ini. Perkenalkan, saya Maya Lestari, kemudian ada Reisha Brilianti Salsabila, Dea Novita, Devi Wulandari, dan Aurora Rahmatullah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang ilmuwan yang bernama Thomas Alpha Edison. Thomas Alva Edison adalah salah satu penemu paling produktif dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat. Ia dikenal karena pendekatannya yang sistematis dalam menciptakan inovasi melalui laboratorium riset industri pertama di dunia. Penemuan paling berpengaruh yaitu Edison memegang lebih dari 1.000 paten atas namanya. Yang pertama adalah bohlam lampu yang praktis pada tahun 1879. Yang kedua ada fonograf, alat pertama yang mampu merekam dan memutar kembali suara. Yang ketiga ada kinetoskop, cikal bakal proyektor film modern yang memungkinkan orang menonton gambar bergerak. Dan yang keempat ada sistem distribusi listrik. Karakter dan etos kerja Edison terkenal dengan kegigihannya yang luar biasa. Dia sering melakukan ribuan percobaan yang gagal sebelum akhirnya berhasil. Salah satu kutipannya yang paling legendaris adalah, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ia menekankan bahwa kerja keras jauh lebih penting daripada sekadar ide cemerlang. Selanjutnya, warisan industri Edison tidak hanya seorang penemu, tetapi juga seorang pengusaha sukses. Ia mendirikan perusahaan yang sekarang dikenal sebagai General Electric atau GE. Laboratoriumnya di Menlo Park menjadi model bagi fasilitas penelitian dan pengembangan R&D modern di berbagai perusahaan besar saat ini. Sebelum lanjut ke materi bahan ajar digital dan multimedia, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu bahan ajar digital dan apa itu multimedia. Bahan ajar digital adalah materi pembelajaran yang disajikan dalam format elektronik dan diakses menggunakan perangkat teknologi seperti laptop, smartphone, atau tablet. Sedangkan multimedia adalah perpaduan dari berbagai media seperti teks, audio, gambar, animasi, dan video yang disajikan melalui perangkat elektronik. A. Bahan ajar audio. Media audio merupakan jenis bahan ajar spesifik yang efektif dan efisien. Bahan ajar audio dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan komunikasi ilmu pengetahuan dan informasi, misalnya mendokumentasikan pidato, merekam diskusi panel, menyajikan rangkuman pengetahuan dan informasi, merekam hasil wawancara, menjelaskan prosedur yang perlu dilakukan, melatih keterampilan dalam memahami pesan verbal. Dalam pembelajaran bahasa asing, bahan ajar audio dimanfaatkan untuk melatih cara pengucapan atau pronunciation dan kemampuan dalam memahami suatu cerita yang diungkapkan melalui unsur verbal. 1. Keunggulan bahan ajar audio. Yang pertama, relatif murah untuk digunakan dalam mengkomunikasikan informasi. Yang kedua, mudah diperoleh dan mudah digunakan. Yang ketiga, bersifat fleksibel untuk digunakan dalam proses belajar baik berkelompok maupun individu. Yang terakhir, bentuknya ringkas dan mudah untuk dibawa. 2. Keterbatasan bahan ajar audio, yaitu minimnya potensi interaktif akibat dari sulitnya untuk memberikan umpan balik atau feedback. B. Bahan ajar video. Bahan ajar video mampu menampilkan gambar bergerak atau motion picture dan unsur suara secara simultan. Dapat menjadi bahan ajar yang efektif jika digunakan untuk mengkomunikasikan informasi atau pengetahuan yang mencakup proses dan unsur gerak dalamnya. Pemakaian bahan ajar video lebih disukai karena cara penggunaannya yang praktis. 1. Keunggulan bahan ajar video. Erickson dan Carl dalam Pennington 1992 melalui bukunya Using Video in Training and Education. Yang pertama, menambah wawasan pengetahuan. Yang kedua, merangsang timbulnya minat belajar. Yang ketiga, mampu menghadirkan peristiwa yang sulit dialami secara langsung. Yang keempat, mampu memperlihatkan objek dan peristiwa dengan akurasi dan realisme tinggi. Yang kelima, memperlihatkan hal yang benar dan hal yang salah dalam melakukan proses belajar. Yang keenam, mendorong upaya pemecahan masalah. Dan yang terakhir, mengungkapkan kesalahan dalam proses belajar dan upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 2. Keterbatasan bahan ajar video. Menurut Henrik dan kawan-kawan 2005 antara lain, tes, kesalahan interpretasi, biaya produksi yang relatif besar. 3. Pemanfaatan bahan ajar video. Yang pertama, bahan orientasi dalam pelatihan atau training. Yang kedua, menayangkan isi materi program pelatihan. Yang ketiga, mengenalkan sebuah produk dan kebijaksanaan baru. Yang keempat, atau yang terakhir, membuat informasi yang ditayangkan dapat dipahami secara bersama. C. Bahan ajar multimedia. Program multimedia dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai sebuah program komputer yang mampu menampilkan pesan dan informasi melalui integrasi unsur teks, gambar, video, animasi, dan audio. Hughes dan Molenda 2005 mengemukakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh program multimedia jika dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu
Yang pertama, membuat proses belajar lebih baik dan meningkatkan daya ingat atau retensi. Program multimedia dengan potensi yang dimiliki dalam mengintegrasikan unsur teks, audio, gambar, video, dan animasi dapat digunakan untuk mempelajari beragam informasi dan pengetahuan. Yang kedua, memfasilitasi proses belajar pengguna program dengan gaya belajar berbeda. Secara umum, gaya belajar individu dapat diklasifikasikan menjadi gaya belajar auditif, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, membantu pengguna program memiliki kompetensi yang diperlukan. Kompetensi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Yang keempat, menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar pengguna program memiliki sifat interaktif. Yang keenam, mendukung aktivitas belajar individual maupun kelompok. Yang ketujuh, menampilkan isi atau materi pelajaran secara konsisten. Dan yang terakhir, memungkinkan pengguna untuk melakukan kendali terhadap proses belajar. Prosedur dalam mengembangkan bahan ajar multimedia. A. Model Azure. Model Azure adalah salah satu model desain yang komprehensif untuk digunakan dalam menciptakan program multimedia yang efektif, efisien, dan menarik. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino dan kawan-kawan 2018 berisi langkah-langkah yang sistematis dan sistemik untuk menciptakan media serta bahan ajar yang perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran Azure adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi bahan ajar. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima, mengaktifkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. 1. Program multimedia. Program multimedia mampu menayangkan informasi dan pengetahuan secara sendiri-sendiri atau secara simultan melalui tampilan kombinasi unsur teks, gambar atau visual, audio, video, dan hyperlink dalam sebuah perangkat komputer dengan tampilan yang terintegrasi. Hindik dan kawan-kawan 2018 mengemukakan ragam metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran kepada peserta didik. Adapun ragam metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam program multimedia yaitu 1. Presentasi, yang kedua ada demonstrasi, yang ketiga latihan berulang, yang keempat diskusi, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam simulasi, dan yang terakhir ada permainan. 2. Implementasi model Azure. A. Melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Hal penting yang perlu diketahui dari calon pengguna program multimedia adalah pengetahuan awal, tingkat pendidikan, dan keterampilan dalam menggunakan komputer yang disebut literasi komputer. B. Menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Menurut Dick Kelly dan Kelly, di tahun 2005, rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup deskripsi peserta didik, kompetensi yang perlu dimiliki, dan standar hasil belajar. Taksonomi tujuan pembelajaran yang diusulkan oleh Benjamin F. Bloom terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, yang mencerminkan kemampuan belajar secara keseluruhan. C. Membuat dan memodifikasi bahan ajar. Memodifikasi dan membuat bahan ajar baik melalui program multimedia baru atau perubahan harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kesimpulan dari bahan ajar digital dan multimedia adalah program audio dapat memberikan pengalaman belajar terhadap berbahasa lisan pada pemakaiannya. Dapat digunakan untuk mendramatisasi pesan-pesan lisan atau verbal untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat afektif. Program video juga dapat memberikan pengalaman belajar yang kaya bagi kita semua. Dengan menggunakan program video sebagai sarana pembelajaran, pemirsa dapat mengamati objek dan peristiwa yang berlangsung secara nyata. Sebuah program multimedia memiliki unsur tampilan yang mencakup teks, audio, gambar, video, dan animasi. Unsur tersebut ditayangkan secara terintegrasi dalam sebuah program multimedia. Ragam metode yang digunakan untuk menyampaikan isi informasi dan pengetahuan dalam program multimedia yaitu presentasi, diskusi, latihan berulang, simulasi, tutorial, pemecahan masalah, demonstrasi, dan permainan. Sekian penjelasan singkat dari bahan ajar digital dan multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.